Halo teman-teman, kembali lagi pada pembahasan latihan RPS ke-13. Kali ini kita akan membahas soal yang kelima, yang mana soal ini merupakan soal ujian akhir semester AKM 2 tahun 2018 dan 2019. Atau ya 2018 atau 2019. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, yang pertama kita baca dulu soalnya. Coffee Talk Corporation, sebuah perusahaan yang menjual peralatan pengolahan kopi, melakukan kontrak kerjasama dengan Coffee Bean Corporation untuk menyewakan mesin roasting kopi. Kontrak kerjasama tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2019 dengan pokok-pokok yang diatur dalam kontrak tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pokok yang pertama, masa sewa mesin itu adalah 5 tahun. Kemudian ketentuan berikutnya, Coffee Bean harus melakukan pembayaran sewa itu sebesar 4.703 per tahun pada setiap awal tahun. Nah, pokok selanjutnya tidak ada perpindahan kepemilikan mesin roasting setelah masa sewa selesai. Coffee Talk Corporation juga tidak menawarkan adanya opsi beli pada akhir masa sewa. Nah, di sini tidak ada BPO. Kemudian mesin roasting tersebut tercatat memiliki nilai buku $16.000. Namun demikian, mesin tersebut mempunyai nilai pasar $23, $23.000. Menurut catatan Coffee Talk, mesin tersebut mempunyai masa manfaat 6 tahun. Nah, di sini masa sewanya 5 tahun, masa manfaat mesinnya itu adalah 6 tahun. Kemudian pada akhir masa sewa, Coffee Talk Corporation memperkirakan terdapat residual value mesin senilai $4.000. Atas nilai residual value tersebut, Coffee Bean tidak bersedia memberikan jaminan. Dalam transaksi leasingnya, Coffee Talk Corporation berharap dapat menghasilkan return sebesar 8%. Sementara itu, karena keterbatasan informasi, Coffee Bean Corporation menggunakan incremental borrowing rate sebesar 9%. Ya, soal yang pertama ini diminta dalam transaksi tersebut bagaimana Coffee Talk Corporation akan mengklasifikasikan jenis leasingnya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu para pihaknya itu ada Coffee Talk Corporation dan ada Coffee Bean Corporation. Nah, di sini yang sebagai lessor itu adalah Coffee Talk Corporation karena dia yang menjual peralatan pengolahan kopi. Sedangkan Coffee Bean Corporation itu adalah sebagai pembelinya ya, kurang lebih seperti itu atau penyewa dari peralatan pengolah kopi tersebut. Nah, Coffee Bean itu dikategorikan sebagai lisi. Nah, klasifikasi oleh para pihak ya dari sisi lisi itu ada ukurannya itu adalah finance lease selama dia di atas 12 bulan dan merupakan high value lease. Tetapi kalau misalkan di bawah 12 bulan atau sama dengan 12 bulan dan low value lease, maka lease itu bisa mengkategorikannya itu sebagai apa? Sebagai operating lease. Nah, kategori di sini merupakan opsi. Tetapi kalau misalkan lease mengkategorikan sebagai finance lease juga bisa apabila dia di bawah 12 bulan. Nah, dari lease sendiri itu finance lease. Nah, bagaimana dari lessor? Nah, terdapat tadi ada 2 syarat kumulatif yang harus dipenuhi sebagai finance lease. Syarat yang pertama, sewa tersebut tidak dapat dibatalkan. Nah, di sini sewa tersebut tidak dapat dibatalkan, kita pakai dengan asumsi ya, asumsinya. Karena di sini tidak ada keterangan yang jelas dikatakan bahwa sewa tersebut dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan. Jadi kita gunakan asumsi tidak dapat dibatalkan sehingga ini terpenuhi untuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua, salah satu dari 5 uji kriteria ini terpenuhi. Nah, pertanyaan yang pertama atau uji yang pertama, adakah transfer kepemilikan? Di sini tidak ada. Ya, di sini tidak ada transfer kepemilikan atau tidak ada perpindahan kepemilikan. Kemudian adakah BPO? Di sini juga tidak ada BPO, ya. Tidak ada menawarkan adanya opsi beli. Kemudian apakah masa sewa lebih dari sama dengan 75% usia ekonomis aset? Nah, di sini kita dapat hasilnya 83,33%. Nah, ini hasilnya dari 5 tahun masa sewa dibagi dengan 6 tahun masa manfaat aset. Kemudian di sini udah terpenuhi. Karena udah salah satu dari 5 uji terpenuhi, maka kita langsung bisa
mengatakan bahwa syarat yang kedua ini terpenuhi. Sehingga karena kedua syarat ini terpenuhi, baik itu dia tidak dapat dibatalkan dan salah satu 5 uji kriteria ini, maka kesimpulannya langsung kita bisa buat adalah sebagai finance list dari sisi lessor. Oke, kalau misalkan kita ingin menguji ke pertanyaan atau berikutnya ya, ini ada PV list payment-nya lebih dari sama dengan 90%, jawabannya adalah 88,17%. Dapatnya ini dari 20.280 dibagi dengan 23.000. Uji selanjutnya, apakah lessor tidak memiliki alternatif menggunakan aset? Jawabannya tidak, karena usia ekonomis aset itu lebih besar dari masa sewa dan tidak ada opsi perpanjangan sampai akhir masa manfaat aset. Jadi di sini jawabannya sebenarnya lessor itu memiliki alternatif menggunakan aset ya. Jadi kan ini dikatakan tidak memiliki, jawabannya tidak. Artinya lessor memiliki alternatif menggunakan aset. Kenapa? Karena masa ekonomisnya itu lebih besar daripada masa sewa. Sehingga selisih 1 tahun ini, lessor ini bisa menyewakan kembali pengolahan kopi ini kepada lisi lainnya, ya, calon penyewa lainnya. Gitu. Dan di sini juga tidak ada opsi perpanjangan sampai akhir masa manfaat. Artinya tidak ada nih perpanjangan 1 tahun yang menyebabkan 6/6 nanti. Itu nggak ada di sini. Sehingga dari 1 tahun tersisa itu masih bisa digunakan oleh lessor sebagai alat sewanya. Nah, kemudian nilai wajar asetnya itu ada 23.000 ya, dikasih tahu di soal, ini 23.000. Kita mencari PV list payment-nya untuk pertanyaan atau uji yang keempat ini. Ya, gimana cara mencarinya? Ini ada nilai wajar aset dikurangi PV residual value. PV residual value-nya adalah $4.000. Kita gunakan present value single amount ya. Itu dari 4.000 ya. Kita gunakan rate-nya itu 8%. Gunakan periodenya itu adalah 5 tahun. Sehingga kita dapatkan ini 2.720. PV less payment-nya berapa? Tinggal kita kurangkan ya. Atau kita bisa mencarinya. Nah, ini kita tinggal kurangkan dapatnya 20.280 atau kita bisa mencarinya menggunakan PV dari annual lease payment. Annual lease payment-nya adalah mana tadi? 4.703 per tahun. Jadi kita bisa mencarinya menggunakan formula PV, rate gunakan implisit ya 8%, termin sewa 5, ini N per 5, PMT-nya ini 4703, kemudian fair value-nya 0, kemudian type-nya itu adalah annuity due basis ya, itu 1. Sehingga kita dapatnya 280. Nah, ini sama aja seperti 23 dikurangi 2720 ya. Nah, kemudian rasionya berapa? Rasionya adalah 88,17%. Ya, ini menjawab di uji yang keempat. Tabel amortisasi dari lisi yang dikategorikan finance lease itu seperti ini ya. Lease liability-nya berapa? Lease liability-nya adalah 19.939 nih, gunakan PV. Formula PV rate-nya adalah yang digunakan adalah incremental borrowing rate karena Coffee Bean Corporation itu terdapat keterbatasan informasi sehingga Coffee Bean itu nggak tahu nih rate yang digunakan lessor itu berapa. Nah, makanya digunakan adalah rate 9% atau incremental borrowing rate. NPR-nya berapa? NPR-nya adalah termin sewa 5 tahun, PMT-nya udah dikasih tahu nih 4703, fair value 0, kemudian type-nya itu adalah 1, yaitu annuity due basis. Kemudian kita dapat fixed payment-nya itu sampai dengan akhir periode sewa, itu 1 Januari 2023 ya. Jadi kita dapatkan 4703, ini akhir dari periode pembayaran sewanya, sampai ini. Ya, kemudian interest on liability atau interest expense-nya berapa? Karena tadi pembayarannya di awal, maka pada tanda tanganan kontrak juga sekalian membayar sewa untuk pembayaran pertama. Sehingga interest on liability-nya itu adalah 0 ya. Jaraknya itu 1 Januari ke 1 Januari itu kan masih di hari yang sama, sehingga itu tidak ada pembayaran bunga. Reduction-nya ini seperti ini.
ya. Kita 4703 kita kurangkan dengan berapa sih interestnya? Maka tidak ada, hasilnya adalah 4703. Lease liability per 1 Januari 2019 setelah ada pembayaran pertama itu adalah 15.236. Ya, 19.000 dikurangi 4.000 ini. Ya, kemudian dengan cara yang sama, interest on liability itu kita dapatkan adalah rate-nya dikalikan dengan carrying amount ya per tanggal tersebut. Ya, kita cari dengan rumus yang sama. Ya, ini sama semua, 9% dikalikan carrying amount. Cara mencari reduction of lease liability juga sama, kita kurangkan annual lease payment dengan interest on liability, ini sama semua, rumusnya sama semua. Kemudian cara mencari CA-nya juga sama, itu pengurangan dari CA yang tertanggal dikurangi dengan reduction-nya berapa? Berarti kita dapatkan 11.000. Kemudian dikurangi lagi, kita dapat 8.000, dikurangi lagi dapat 4.000. Kemudian di periode pembayaran terakhir, yang mana itu 1 Januari 2023, itu harusnya adalah 0 ya, 0. 4315 dikurangi 4315 itu adalah 0 gitu. Nah, dari tabel amortisasi lessor kita bisa buat juga, tetapi jumlah lease receivable-nya itu adalah sesuai nilai wajarnya ya. Atau kita bisa mencari PV lease liability PV ini ya, PV dari lease payment ya. PV lease payment atau jumlah yang diperoleh oleh lessor kita tambahkan dengan residual value ya, kita recapture. Residual value-nya ini kita recapture lagi, maka kita dapatkan 23.000. Dengan cara yang sama, kita mendapatkan annual lease payment ya sampai dengan akhir tahun kontrak ya. Akhir tahunnya itu 1 Januari sampai akhir tahun periode pembayaran ya. Akhir periode pembayaran itu 1 Januari 2023, tetapi akhir tahun sewanya adalah 1 Januari 2024 ya. Ini akhir periode pembayaran, ini akhir kontrak ya, akhir kontrak sewanya ya. Ini kan tadi 5 tahun ya. 19 ditambah 5 itu kan 24. Maka di 1 Januari 2024 itu kontraknya berakhir gitu. Nah, kita tadi dapat 23.000, ini 4703. Nah, di akhir tahun kontrak 1 Januari 2024 itu ada 4.000 ini. 4.000 ini sebesar apa? Sebesar residual value ya. Residual value yang tadi kita peroleh 4.000 ini ya. Nah, ini kemudian interest on receivable atau interest revenue-nya kita pakai yang implicit rate ya. Kita kalikan carrying amount-nya. Kemudian di setiap periode itu caranya sama. 8%, ini 0 karena dia 0/12. Masih di tanggal yang sama dari commencement date-nya atau tanggal penandatangan kontrak. Kemudian ini periode selanjutnya sama, 8% kali CA, ini juga 8% kali CA ya. Kemudian reduction-nya juga cara yang sama, annual lease payment dikurangi interest on receivable, ini juga annual lease payment, interest receivable, ini dengan cara yang sama kita dapatkan angka ini. Kemudian berapa present ininya, berapa carrying amount-nya? Carrying amount-nya adalah ya dikurangkan aja 23.000 dikurangi reduction-nya atau pengurangnya. Di per masing-masing periode ini kita dapatkan juga dengan rumus yang sama ya, kita kurangkan lagi 15.000 kurangi 3, kemudian ini 11.000 kurangi 3 juga ini, kemudian 7.000 dikurangi 4 ini dan 3. Nah, di akhir tahun ya, di akhir tahun kontrak kita mencadangkan ini 4.000 ini ya. Jadi annual lease payment-nya itu harusnya ini 4.000 sesuai residual value. Sehingga interest rate-nya itu kita dapatkan, reduction of receivable yang kita dapatkan, sehingga pengurangnya itu harusnya 0 lease receivable-nya. Oke, pembahasan untuk poin A dan tabel-tabel dari ini lease dan lessor sampai di sini dulu video kali ini. Kita lanjutkan ke poin B dan C itu di video berikutnya. Terima kasih.